Tiga sebab terburuk. Rizki sangat sulit, hidup tidak tenang. Waspadalah. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, kami mau bertanya tentang rizki dan ketenangan hidup. Begini Pak Kiai, akhir-akhir ini usaha kami selalu mengalami kegagalan, bahkan bangkrut. Padahal kami sudah mengamalkan zikir dan doa ma'thurat secara istiqomah. Tetapi rezeki kami terasa sulit dan bahkan kehidupan kami tidak tenang. Dan selalu saja ada keributan. Kira-kira amalan apa lagi yang harus kami kerjakan Pak Kiai agar rezeki kami lancar lagi dan kehidupan rumah tangga kami kembali tenang? Apakah karena akibat akhir-akhir ini kami lebih mengutamakan istri daripada ibu? Sebab sejak kami menuruti istri kami yang tidak cocok dengan ibu kami, kemudian kami mengembalikan ibu kami ke kampung halaman. Sejak saat itu kami merasakan bahwa usaha kami yang dulunya lancar dan menghasilkan rezeki yang banyak, lalu tiba-tiba usaha kami sangat sulit dan bahkan kami punya banyak hutang karena usaha kami yang bangkrut. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Semoga bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sitnul mu'mini wa jannatul kafir. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam itu berbeda dengan orang-orang kafir. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sitnul mu'mini. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafiri, dan surganya orang kafir. Apa artinya sitnul mu'min, penjaranya orang mukmin? Artinya bahwa orang mukmin hidup di dunia ini penuh aturan. Banyak aturan-aturan yang harus ditaati, dipatuhi. Kalau dia menuruti aturan-aturan itu, maka dia akan menjadi orang yang mulia, orang yang kaya harta, melimpah ruah hartanya, hidupnya tenang dan bahagia. Kelak di yaumil qiyamah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang mukmin sembarangan, tidak menuruti aturan-aturan Allah, maka hidupnya akan sengsara. Bahkan rizkinya akan sulit sekali. Tidak akan tenang hidupnya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu walaupun sering melakukan maksiat dan dosa-dosa, tetapi rizkinya tetap melimpah ruah. Karena dunia ini adalah surganya orang kafir. Inilah bedanya. Oleh sebab itu sekali lagi, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, marilah kita ketahui aturan-aturan Allah. Kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah, maka orang mukmin pun akan menjadi orang yang kaya raya, melimpah ruah hartanya dan barokah. Hidupnya akan tenang bahagia. Kelak di yaumil qiyamah dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap dosa itu siksanya, adabnya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kecuali 3 hal. Ingat, kecuali 3 hal. Ketiga hal ini dosanya langsung siksanya diterima di dunia. Kemudian ditambah siksa di kuburan, ditambah lagi siksa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana riwayat hadis dari Abu Bakrah, an Abi Bakrah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Telah diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu dzunubin, bermula setiap-tiap dosa, yuakhiru, yaitu mengakhirkan Allahu oleh Allah, minha, daripada dzunub, masya'a, pada sesuatu yang menghendaki oleh dia Allah, ila yaumil qiyamati, sampai kepada hari kiamat, illal baghya,
kecuali perbuatan aniaya, perbuatan zalim yang menentang kebenaran. Perbuatan zalim aniaya itu walaupun sekecil apapun akan menyengsarakan. Apa sih zalim itu? Zalim adalah wad'u syai'in atau wad'u syai'i ghaira mahallihi. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau kita meletakkan segala sesuatu urusan apapun lah, meletakkan segala apapun, baik itu urusan, baik itu benda, baik itu perkara yang tidak pada tempatnya, maka itu disebut zalim atau aniaya. Perbuatan aniaya ini sangat menyengsarakan, bisa menghalang-halangi rizki, bisa membuat hidup tidak akan tenang. Itu yang pertama. Itulah bentuk siksanya Allah. Yang kedua, wa uquqal walidaini, dan kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua inilah siksanya, adabnya langsung diterima cash di dunia. Terutama bagi anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kalau anak perempuan tidak. Anak laki-laki yang sudah menikah, kemudian dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, maka bahaya. Langsung ya, kehidupannya tidak akan barokah. Hidupnya sengsara. Rezekinya sulit luar biasa dan tidak akan bahagia. Mengapa? Karena laki-laki itu sampai kapanpun adalah milik ibu dan bapaknya. Itu laki-laki. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu setelah menikah, maka dia adalah milik istrinya. Mengapa begitu? Begini. Apabila kita memiliki seorang anak perempuan, dari kecil kita rawat, kita didik, kita carikan biaya. Kemudian setelah dia dewasa, usaha kita, perjuangan kita itu diteruskan oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Maka kita harus terima kasih kepada laki-laki yang menjadi suami dari putri kita. Begitu. Beda dengan anak laki-laki kan. Anak laki-laki sampai kapanpun ibu dan bapaknya lah yang lebih utama. Kalau dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, maka langsung disiksa oleh Allah di dunia berupa rizkinya yang sulit luar biasa. Hidupnya tidak akan barokah, bahkan dia akan menderita. Ya, sekali lagi, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kepada kaum muslimah, jangan pernah menghalang-halangi seorang anak, seorang suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mengapa? Jika seorang suami berbuat begitu, menghalang-halangi suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya, maka istri yang seperti itu nanti akan dibalas oleh Allah. Hukum karma akan berlaku. Dia nanti kalau punya anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya menikah, maka anak laki-lakinya itu akan lebih mementingkan istrinya daripada dia. Padahal dia sudah tua renta. Oh, kan? Nah, nanti cucunya yang laki-laki juga begitu. Ini kan namanya siksa adab yang turun-temurun. Oleh sebab itulah, jangan mewariskan adab atau siksa yang turun-temurun. Jadilah seorang istri yang mendorong suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua, begitu. Kemudian dosa yang ketiga, au qati'atur rahimi, atau memutus tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim maka juga akan langsung disiksa oleh Allah di dunia. Kemudian di kuburan juga iya, di akhirat tambah berat. Orang yang menghubungkan tali silaturahim itu tidak harus saling mengunjungi, bisa saling telepon, bisa saling SMS, bisa saling tegur sapa. Syukur-syukur bisa saling memberikan hadiah. Yang penting jangan putus komunikasi, begitu. Itulah namanya menyambung tali silaturahim. Yu'ajjilu, maka menyegerakan oleh Allah li sahibiha, bagi pemilik dosa, fid dunya, di dunia ini, qoblal mauti, di dalam sebelum kematian. Artinya dosa ini diterima di dunia, juga diterima di kuburan, dan juga di akhirat lebih berat. Begitu maksudnya. Akhrajal Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari fil Adabil Mufradi, di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor hadis 591. Wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4902. Wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2511. Wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 4211. Wallahu taala a'lamu bishawab.